وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin muslimat jamaah Idul Adha yang berbahagia. Pertama, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Hal tersebut kita lakukan karena takwa merupakan nilai penting dalam berkurban. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daging atau darah dari hewan kurban, namun yang diterima Allah adalah ketakwaan dari orang yang berkurban. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu at-taqwa. Takwa bagi generasi muda juga bisa dimaknai dengan cara meningkatkan belajar, meraih prestasi, disiplin, unggul, rajin sholat waktu, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan cara menjauhi larangan Allah seperti menjauhi narkoba, menghindari hoax atau berita bohong dan ujaran kebencian, menjauhi ajakan-ajakan terorisme dan radikalisme, menjauhi permusuhan demi membangun dan membela NKRI yang bermartabat. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua berbahagia karena kita dapat melaksanakan salat Idul Adha bersama-sama dan merayakan Idul Adha dengan selamat dan sejahtera. Meskipun dalam suasana kedaruratan COVID-19, semoga kita semua diberi kesehatan dan usia yang panjang lagi barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat jamaah Idul Adha yang berbahagia. Secara bahasa Id memiliki makna hari raya, sedangkan Adha bermakna hewan sembelihan. Artinya pada hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban dengan cara menyembelih binatang kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga dapat dinamakan dengan Hari Raya Haji karena sehari sebelumnya umat muslim berhaji melaksanakan wukuf di Arafah. Hari Raya Idul Adha juga dinamakan dengan Hari Raya Besar atau Idul Kabir karena mengingat peristiwa penting sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Pada hari raya Idul Adha ini, mari kita bersama-sama belajar dari kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Imam Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi dalam kitab Nasaikhul Ibad halaman 10 mengisahkan tentang Nabi Ibrahim ketika ditanya, apa alasan utama Allah mengangkat Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah atau kekasih Allah? Tidak lain dan tidak bukan karena 3 alasan. Yang pertama, karena Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim selalu bertawakal kepada Allah. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah pribadi yang peduli terhadap orang lain. Rahasia pertama, Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah atau kekasih Allah adalah karena ia selalu mendahulukan perintah Allah. Hal tersebut mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail.
sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin, yang artinya kurang lebih, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, anak itu yang dimaksud di sini adalah Nabi Musa, sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi alasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir li Zuhaili juz 23 halaman 117 menjelaskan bahwa ketika usia Nabi Ismail menginjak kira-kira 7 tahun, ada pula yang berpendapat 13 tahun, pada malam Tarwiyah hari ke-8 di bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ada seruan, hai Ibrahim, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyembelih anakmu. Pagi harinya beliau pun berpikir dan merenungkan arti mimpinya semalam. Apakah mimpi itu dari Allah ataukah dari setan? Dari sinilah kemudian tanggal 8 Dzulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah, yang artinya berpikir atau berenung. Pada malam ke-9 di bulan Dzulhijjah, beliau bermimpi sama dengan sebelumnya. Pagi harinya beliau tahu dengan yakin bahwasannya mimpinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian hari ke-9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah, yang artinya mengetahui, dan bertepatan pula pada waktu itu beliau sedang berada di tanah Arafah. Malam berikutnya lagi beliau bermimpi dengan mimpi yang serupa. Maka keesokan harinya beliau bertekad untuk melaksanakan penyembelihan kepada Nabi Ismail. Karena itulah hari itu disebut dengan hari penyembelihan kurban atau Yaumun Nahar. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam berterus terang kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia atau Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ahmad Ghalwas dalam kitab Da'watur Rusul halaman 112 menjelaskan, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam telah bersiap diri untuk penyembelihan, Nabi Ibrahim bertakbir dengan menjalankan pisau pada tenggorokan Nabi Ismail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam. Allah tidak memperkenankan pisau yang dibawa Nabi Ibrahim melukai sedikit pun Nabi Ismail alaihissalam. Allah memanggil Ibrahim bahwa Ibrahim telah lulus ujian dengan ketaatan Ibrahim dalam mendahulukan perintah Allah. Ibrahim melihat di depannya seekor domba putih yang besar yang dikirim oleh Allah untuk mengganti Ismail sebagai sembelihan. Kemudian Ibrahim menyembelih domba tersebut untuk melaksanakan perintah Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sidang Idul Adha yang berbahagia. Rahasia kedua kesuksesan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim selalu bertawakal kepada Allah. Maksudnya Nabi Ibrahim adalah nabi yang selalu berusaha keras, nabi yang cerdas, nabi yang ikhlas dan selalu mengerjakan perintah Allah dengan tulus. Nabi Ibrahim selalu berikhtiar dan berusaha dalam melaksanakan perintah Allah, berdoa kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Nabi Ibrahim juga menerima perintah Allah dan mengerjakannya dengan ikhlas. Tujuannya hanya kepada Allah dan akhirnya perintah Allah beliau laksanakan dengan sukses dan tuntas. Nabi Ibrahim adalah pribadi yang arif bijaksana, nabi yang cerdas dan pintar. Ketika beliau berdakwah pada masyarakat, beliau menguasai berbagai bahasa mereka, paham ajaran mereka. Beliau juga mempelajari adat istiadat mereka, sehingga masyarakat yang didakwai oleh Nabi Ibrahim tidak dapat membantah hujah dan dalil yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Keteladanan Nabi Ibrahim di atas penting untuk kita contoh bersama.